Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih channel gue. Kali ini gue bakalan ngundang bintang tamu. Ya, yang bintang tamunya sih sebenarnya teman-teman gue sendiri sih. Jadi, ya sebenarnya kita tuh di sini bakalan sharing bareng tentang apa aja yang pernah kita alamin, baik itu tentang masalah perkuliahan, mungkin percintaan dan lain sebagainya. Oke, gue panggil aja ya teman-teman gue. Ayo guys, come on. Nah, di sini gue udah kedatangan tamu nih. Ya, sebenarnya sih tamunya itu teman-teman gue sendiri sih. Buat teman-teman kan mungkin belum pada kenal kan siapa aja yang ada di dekat gue. Maka dari itu, kita bakalan perkenalan diri kita masing-masing dulu. Yang pertama di sebelah kiri saya dengan siapa? Nama saya Dedi Supriyadi Oh, Mas Dedi. Mas Dedi kuliah di mana? di Universitas Asia Yogyakarta. Oh, dari Jogja ya, Mas Dedi ya. Di sana ngambil jurusan apa? Jurusan keperawatan anestesiologi. Oh, jurusan anestesi ya, Ya. berarti di bidang kesehatan ya. Nah, yang paling ujung dengan Mas siapa? Nama saya Yogi Ramadan. Mas Yogi. Mas Yogi kuliah di mana? Saya kuliah di Politeknik Statistika STIS. Oh, di STIS. Di STIS ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan Diploma 4 Statistika. Oh, Diploma 4 Statistika. Dan sebelah kanan saya, Nama saya Fadlan Nugraha Mas Fadlan. Mas Fadlan kuliah di mana? Mas Fadlan? di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Oh, di Pontianak ya. Di sana ngambil jurusan apa tuh? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Di sini kita udah ada 3 orang teman saya. Yang pertama ada dari Kalimantan, dari Jogja, dan juga dari Jakarta. Jadi udah paket lengkap. Kalau gue sih dari Jakarta kan. Di sini kita udah paket lengkap lah ya. Dari Kalimantan ada, dari Jawanya ada, dan dari DKI-nya juga ada. Nah, untuk itu di sini kita bakalan sharing-sharing bareng aja sih tentang dunia perkuliahan atau lain sebagainya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama tuh, gue pengen nanyain nih sama teman-teman gue. Kenapa sih mereka tuh masuk ke jurusan itu? Apakah mereka minat? Apakah paksaan orang tua? Atau yang lain sebagainya? Yang pertama, gue bakalan nanyain ke Mas Dedi. Kalau Mas Dedi tuh kenapa masuk ke anestesi itu? Mungkin karena minat dan bakat juga. Karena minat dan bakat ya? Ya. Terus? Dan ini saran dari orang tua juga kan. Oh, saran dari orang tua, berarti orang tua udah kayak mengusulkan masuk ke anestesi gitu? Ya, Dan kebetulan juga Mas Dedinya minat di situ. Ya. Jadi udah ada persiapan klop lah ya, ya. gitu. Persiapan. Nah, udah tahu kan alasan dari Mas Dedi itu kenapa dia masuk anestesi dan lain sebagainya. Selanjutnya gue bakalan nanya nih ke Mas Alan. Kalau Mas Alan sendiri, kenapa sih dia mau masuk ke teknik lingkungan? Kenapa tuh Mas Alan? Untuk alasan saya sendiri ya, karena sekarang ini kan selain penduduk semakin banyak, juga disertai dengan perkembangan pembangunan. Nah, di pembangunan tersebut pasti diiringi terhadap kondisi lingkungan sekarang kan. Karena selain banyaknya pembangunan pasti hutan-hutan tuh pun semakin habis kan. Iya pasti. Jadi jurusan yang berdampak besar terhadap lingkungan sendiri itu ya teknik lingkungan. Oh, berarti itu alasannya. Berarti masalahnya cukup mulia ya. Sangat-sangat memperhatikan lingkungan seperti itu, sehingga dia masuk ke teknik lingkungan. Nah, kita udah tahu nih kenapa sih alasan Mas Fadlan mau masuk ke teknik lingkungan. Nah, selanjutnya kita bakalan tanya nih ke Mas Yogi. Kalau Mas Yogi itu kenapa dia mau masuk ke D4 Statistika? Kalau Mas Yogi kenapa sih? Kalau saya mau masuk STIS mungkin karena minat dan bakat juga sama seperti Didi. Saya dari SMA senang matematika, Senang matematika. jadi apa ya? Relate lah ya. Iya, dilihat lagi tuh mau masuk STIS. Dan saya kira hoki juga sih bisa masuk ke situ. Hoki. Kok bisa bilang hoki itu kenapa? Apa ya? Soalnya sedikit belajarnya untuk tes masuk STIS. Tapi alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita kan udah tahu nih alasan dari teman-teman gue kenapa mereka milih ke jurusan mereka masing-masing gitu kan. Selanjutnya gue bakalan tanyain nih kenapa dan gimana caranya mereka bisa sampai ke jurusan itu.
kan tentu ada cerita kan di balik itu semua. Nah, kalau Mas Alan ini gimana? Kenapa bisa kuliah di teknik lingkungan dan itu tuh di kampusnya itu di Kalimantan gitu? Jauh banget kalau dari gitu. Di ceritanya tuh panjang ya, karena setiap tes tuh saya mengambil jurusannya tuh berbeda dan universitasnya pun berbeda gitu kan. Dari sistem komputer, keperawatan hingga saat ini yaitu teknik lingkungan. Ganti-ganti. Iya, Bahkan pernah ngambil ke daerah kesehatan juga ya? pernah. Jadi tuh waktu pemilihan SBM tuh Nah, kan dia terbagi menjadi beberapa wilayah kan. iya benar. Dan Pontianak sendiri tuh masuk ke wilayah 2 kalau nggak salah. Wilayah Jadi 2. itu di daerah Jawa dan sekitarnya. Nah, Karena pengetahuan saya kurang tuh mengenai daerah-daerah di Indonesia sendiri. Jadi saya mengira tuh Pontianak itu ada di Jawa. Pontianak ada di iya. Jawa. Jadi setelah saya finalisasi data itu, saya baru sadar kalau Pontianak itu ada di Kalimantan. Jadi ya mau gak mau ya, kalau untung-untungnya itu bisa dapet gitu kan, Nah, dari tes SB lagi kan. Padahal waktu itu saya tuh tidak ada belajar sama sekali. oh bohong sekali Anda. Tidak mungkin Anda tidak belajar. Tidak belajar karena seperti kata orang ya, kalau orang hoki itu pasti lebih menang daripada orang pintar. Waduh, kata-kata yang sangat tidak bijak kan mengandalkan hoki. Kalau Mas Dedi nih gimana ceritanya bisa sampai ke Jogja dan ngambil jurusan anestesi? Perjalanannya saya nggak terlalu panjang ya. Mungkin pas tes SN dan SB itu saya tidak lolos. Nah, Lalu saya memilih merantau ke Jogja, nah, dan setelah itu saya tes Poltekkes juga gak lolos, dan akhirnya saya memilih Universitas Aisyah Yogyakarta, dan di situ pun juga ada jurusan yang saya minati. nah, anestesi itu ya. Iya, Tapi kalau di Jogja tuh lumayan ramai juga kan anak-anak begitu kan? ya lumayan lah, Iya. Kalau di Jogja itu hampir 50% lah. banyak banget. Kalau di daerah Jawa tuh mungkin di Jogja yang paling banyak ya anak begitu. Nah, kalau Mas Alan sama Mas Dedi kan udah tahu nih kita kenapa dia sampai ke jurusan dan universitasnya masing-masing. Selanjutnya Mas Yogi nih di STIS ya. Di STIS itu dekat sih dengan kampus gue sendiri di daerah Jakarta Timur juga kalau nggak salah, di Otista ya, di Otista. Kalau Mas Yogi kenapa nih bisa sampai ke Politeknik STIS itu? Kalau aku sendiri sebenarnya udah sebelum di Politeknik Statistika STS sudah sempat kuliah di tempat lain. Oh, udah sempat kuliah. Iya. Tapi mau disebutin nggak di temannya? Pokoknya salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera. Oh, salah satu universitas negeri Sumatera. Oh, berarti sebelumnya ini Mas Yoginya ini udah kuliah juga di salah satu universitas tersebut dan tahun selanjutnya ngikut ke STIS gitu ya? Saya itu waktu tahun pertama daftar juga STIS, tapi gagal di tahap ketiga waktu itu. Oh, gagal di tahap ketiga. Nah, Nah, akhirnya ikut lagi. saya sebenarnya udah lolos juga SBMPTN Hmm. di jurusan pendidikan matematika di salah satu universitas negeri di Sumatera. Hmm. Terus? Nah, karena masih ada rasa penasaran kenapa gagal gitu kan, mungkin Iya, benar. persiapan kurang maksimal atau kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Jadi saya usaha lagi gitu di tahun keduanya. Di tahun keduanya. Dan alhamdulillah di tahun keduanya itu saya lulus. Alhamdulillah. Dan sudah nggak penasaran lagi dong pastinya, karena Iya. udah lolos kan. Alhamdulillah. Nah, kita nih udah tahu nih perjalanan mereka nih sebenarnya tuh bakalan panjang sih kalau dijelasin satu persatu, tapi ya secara garis besar sih seperti itu ya. Dari yang ganti-ganti jurusan dan dari yang sebelumnya udah lolos SBMPTN tapi karena masih penasaran jadinya ikut lagi. Nah, kalau pendapat kalian nih, sekarang kan di masa pandemi kayak gini kan, nah kuliah tuh kalian kan nih kuliah online semua kan? Iya, sama. Gue juga kuliahnya masih online gitu kan, tapi karena emang ada acara akhirnya kurang kehitung. Menurut kalian nih, kuliah online itu gimana? Efektif apa kurang atau gimana? Yang kalian
rasain, yang kalian alamin di kampus kalian masing-masing sih terutama. Kalau masalah ini gimana? Kuliah online saat ini? Saya rasa untuk kuliah online sekarang itu kurang efektif ya, karena kurangnya persiapan gitu kan. Selain sinyal di setiap daerah yang kurang mendukung, Iya benar. juga materi yang tersampaikan pun jadi kurang maksimal kan. Ya. Jadi dari kurangnya maksimal pemberian materi tersebut, jadi dosen itu banyak memberikan tugas gitu. Jadi saya merasa itu kurang efektif karena seperti itu kan. Kalau teknik tuh pasti kebanyakan tuh praktek-praktek gitu kan. Iya. Nah kalau praktek gitu di masa kulon kayak gini nggak bisa dilaksanain dong. Iya, kemarin tuh sebenarnya kalau untuk praktikum tuh masih dilaksanakan di kampus ya. Tapi itu karena kemarin ada petugas ataupun dosen di sana ada yang kena COVID-19. Jadi kampus terpaksa lockdown dan Liburkan. untuk praktek tuh Ditiadakan dulu. diadakan semuanya. Tapi ada sisi positifnya nggak di masa-masa kayak gini? Kalau Dari sisi kuliah. positifnya itu paling kan dari online ini kita bisa lebih lama sama keluarga kan. Kalau Iya, kita offline gitu kan kuliahnya, kalau tatap muka kan otomatis kita harus merantau lagi kan di daerah Iya. orang. Kalimantan lagi, ngekos lagi jadi anak kosan. Kalau sekarang bisa pulang kampung ya. Ya, alhamdulillah jadi lebaran bisa sama keluarga, puasa sama keluarga. Nah, Mas Dedi nih, Mas Dedi kan di Jogja. Kalau di Jogja di Universitas Aisyah ya. Ya. Nah, kalau di universitas atau di kampusnya Mas Dedi itu gimana nih turun? Kalau menurut saya sih memang kurang efektif ya kalau kuliah online ini. Karena jurusan saya juga kan keperawatan anestesi itu sangat banyak sekali praktikum Pasti yang lah. seharusnya dicapai dengan kuliah tatap muka. Benar. Jadi itu yang membuat kuliah online itu kurang efektif menurut saya. Kalau kemarin tuh waktu semester 3 ya, semester Iya. 3 masih tatap muka kan? Masih tatap muka. seperti Itu sering banget tuh kayak di labnya atau Ya, praktikumnya. itu sering banget di lab. Dan semester 4 pun kemarin juga kan sudah pernah magang di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Dan minggu terakhirnya itu semua mahasiswa ditarik karena Ada pandemi ya. ada pandemi itu. Semoga sih cepat berakhir ya pandemi. Amin ya. Nah, kalau dari Kalimantan dan dari Jogja kan kita udah tahu nih gimana kondisi kulonnya. Mungkin ada kendala ya, terutama di teknik kan banyak praktek juga, dan di kesehatan juga banyak prakteknya. Nah, kalau di D4 statistika nih, gimana keadaan kuliah online ini? Apakah lancar, apakah biasa aja, apakah mengalami kesulitan, gimana? Kalau saya ada sih sedikit kesulitan dari kuliah online ini, terutama untuk memahami materi ya seperti hitung-hitungan gitu, karena dosen kadang hanya menjelaskan lewat ucapannya saja gitu kan. Lewat PN biasanya ya? Enggak sih, Apa video? tapi ya lewat video, tapi kan lewat Zoom gitu kan. Nah karena lewat Zoom berarti dia cuma ngomong doang, oh cara integral itu gini-gini dan lain sebagainya. Oh. Saya kesulitan kalau dosennya nggak nulis gitu. Oh Tapi iya. ada juga beberapa dosen yang mengajarkan lewat video, jadi dosennya itu ngajar di papan tulis dan ngasih videonya itu ke kami. Yang Jadi bisa diulang-ulang ya? bisa diulang-ulang dan sedikit paham kalau seperti itu. Nah, iya. Mungkin kalau dilihat dari beberapa sudut pandang sih ada sisi positif dan sisi negatifnya ya di kuliah online kayak gini ya. Mungkin positifnya kita bisa lebih santai, bisa lebih enjoy kuliah di rumah, bisa sambil makan, mungkin bisa sambil rebahan, ya nggak sih? Nah, Nah, kalau misalkan sisi negatifnya ya mungkin di beberapa mata kuliah yang mungkin butuh banget nih pemahaman yang lebih ekstra tuh kadang kita susah gitu memahaminya. Sama sih, mungkin karena emang kondisinya juga memaksakan kita kayak gini gitu kan. Jadi kita mah sebagai mahasiswa ya mungkin harus lebih berpikir ekstra aja gitu ya, gimana mensiasatinya gitu ya. Nah, kalau menurut kalian nih, mungkin kan adik-adik kelas kita kan yang mungkin sekarang nih di kelas 3 gitu kan, dan kemauan diri sendiri juga kuliahnya juga lebih masuk gitu Ya, kan, lebih nggak ada paksaan lah ibaratnya. Nah,
semester 5 ya hitungannya. Semester 5 udah kelas 3 kan mungkin agak susah karena kalau SN itu diambilnya dari semester 1 kan. Nah, kalau Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Have a nice day.